Swedia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di semenanjung Skandinavia di Eropa Utara. Negara ini berbatasan dengan Norwegia di sebelah barat dan utara serta Finlandia di sebelah timur. Swedia memiliki populasi sekitar 10,4 juta jiwa dengan area seluas 450,295 km persegi menjadikan Swedia negara terbesar kelima di Eropa. Sekitar 87% penduduk Swedia tinggal di daerah perkotaan. Kota terbesar di Swedia adalah Stockholm yang juga merupakan ibu kota negaranya. Bentuk pemerintahan Swedia adalah monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer. Paradigma pembangunan di negara Swedia. Yang pertama, investasi pada energi terbarukan. Kedua, penerapan ekonomi sekular. Ketiga, pertanian ramah lingkungan. Keempat, infrastruktur hijau dan tata kota berkelanjutan. Kelima, gaya hidup berkelanjutan dan pendidikan lingkungan. Keenam, visi holistik masa depan. Dari beberapa poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa paradigma di negara Swedia yaitu top-down. Hal tersebut dapat dilihat dari hampir perencanaan bersumber dari kebijakan pemerintah pusat seperti target energi terbarukan, regulasi ekonomi sirkular, kebijakan pertanian, pembangunan transportasi hijau, tata kota, dan kurikulum pendidikan. Negara menjadi aktor utama yang menetapkan visi, regulasi, target, dan strategi nasional. Lalu, masyarakat serta sektor swasta menyesuaikan dalam kerangka kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan karakteristik paradigma welfare state Swedia, di mana pemerintah aktif mengarahkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Pendekatan pembangunan yang diterapkan di Swedia adalah pendekatan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Swedia tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan melalui energi terbarukan, ekonomi sirkular, pertanian ramah lingkungan, serta infrastruktur hijau. Pada saat yang sama, pemerintah juga memperhatikan aspek sosial dengan mendorong gaya hidup berkelanjutan, pendidikan lingkungan sejak dini, dan pemerataan kesejahteraan. Hal inilah yang menjadikan pembangunan Swedia bersifat holistik atau menyeluruh, dan menjadi model global dalam mewujudkan keberlanjutan. Pada tahun 2023, ekonomi Swedia mengalami kontraksi ringan akibat permintaan domestik yang stagnan. Pada tahun 2024, diperkirakan tumbuh 0,6% berkat inflasi yang mereda, suku bunga lebih rendah, dan dukungan fiskal. Namun, pemulihan berjalan lambat dengan pertumbuhan hanya 1% di tahun 2024 dan 1,1% di tahun 2025. Sementara itu, pengangguran tetap naik dari 8,4% menjadi 8,7%. Pemulihan lebih kuat baru terlihat di 2026 dengan pertumbuhan 1,9%, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat seiring membaiknya pasar tenaga kerja. Pada tahun 2022, IPM Swedia berada di angka 0,952 dan menempati posisi ke-6 dunia setelah Denmark, didukung oleh sistem kesehatan publik dengan pengeluaran 10,7% dari PDB, serta harapan hidup 83,6 tahun. Akses pendidikan yang merata dengan jumlah siswa SMA terus meningkat dan PDB per kapita sebesar 55.297 US dollar meski turun dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2023, IPM naik menjadi 0,959 dan tetap di posisi ke-6 setelah Jerman. Dengan kesehatan menyumbang 11,2% dari PDB, harapan hidup naik menjadi 83,31 tahun. Kualitas pendidikan baik ditunjukkan oleh 85,2% siswa memenuhi syarat masuk pendidikan tinggi, serta PDB per kapita meningkat menjadi 55.517 US dollar.
Indeks Gini Swedia turun dari angka 0,324 pada tahun 2022 menjadi 0,310 pada tahun 2023. Ini menunjukkan ketimpangan pendapatan sedikit berkurang, terutama karena penurunan keuntungan modal dari penjualan rumah dan surat berharga. Sementara distribusi pendapatan tanpa keuntungan modal lebih merata dengan Gini 0,287 dan jika tanpa semua pendapatan modal tetap di 0,246. Pada tahun 2022, PDB Swedia tercatat sebesar 579,90 miliar US dollar, mengalami penurunan 8,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023, ekonomi Swedia kembali tumbuh tipis sebesar 0,87% dengan nilai PDB mencapai 584,96 miliar US dollar. Dari sisi struktur ekonomi, sektor jasa mendominasi dengan kontribusi sekitar 65,22%, disusul industri sebesar 23,25%, sementara pertanian hanya menyumbang sekitar 0,99%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Swedia sangat bergantung pada sektor jasa dan industri sebagai pilar utama pertumbuhan. Indeks kualitas hidup. Swedia termasuk negara berpendapatan tinggi dengan kualitas hidup sangat baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh yang pertama, harapan hidup. Angka harapan hidup di Swedia tercatat meningkat dari rata-rata 79,6 tahun pada tahun 2000 menjadi rata-rata 82,7 tahun pada tahun 2021. Bahkan, rata-rata 83,1 tahun pada tahun 2022. Selanjutnya, angka kematian bayi dan anak. Angka kematian bayi dan anak di Swedia tercatat sangat rendah, yakni sekitar 2,1 sampai 2,5 per 1000 kelahiran hidup. Yang terakhir, literasi. Hampir 100% literasi orang dewasa, rata-rata 284 poin PIAAC 2023 di atas rata-rata OECD. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kualitas hidup di Swedia. Yang pertama, sistem kesehatan universal dan berkualitas. Kedua, pengeluaran kesehatan yang signifikan. Ketiga, pendidikan yang merata dan kualitas literasi tinggi. Keempat, tingkat kesejahteraan ekonomi dan stabilitas sosial. Kelima, faktor lingkungan dan sanitasi. Yang terakhir, kesetaraan dan inklusi.